Episode lalu kita udah bahas soal apa yang harus diperhatikan seputar diskon. Ini bahasan yang menarik karena banyak orang ngelakuin, banyak orang bergantung sama ini, banyak orang hobi gitu ya melakukan diskon baik sebagai konsumen maupun sebagai marketer. Tapi nggak tahu cara yang benar sehingga malah terjebak sendiri gitu ya. Kali ini kita mau bahas lanjutannya. Banyak poin yang juga nggak kalah menarik dibanding episode lalu. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Yang belum nonton episode lalu, saya sarankan segera nonton. Intinya minggu lalu kita udah bahas banyak hal tentang gimana diskon ngebangun daya tarik. Baik untuk yang udah consider maupun belum gitu ya. Gimana diskon bisa create urgency, create needs, create perception, better value for money. Terus reduce perceived risk gitu ya. Gimana juga brand owner juga bisa suka sama ini ya untuk bantu penjualan, kejar target atau lagi terpaksa karena waduh barangnya kadaluarsa nih gitu ya. Atau bahkan yang panic promoting gitu ya. Nah kita juga udah bahas beberapa hal yang harus diperhatikan seputar diskon. Mulai dari apakah udah punya clear market segmentation apa belum. Yang kedua seberapa otentik diskonnya. Yang ketiga adalah punya lever yang lain apa enggak. Nah sekarang kita mau bahas lanjutannya. Poin keempat, kemarin kan udah 3, sekarang yang keempat. Yang harus diperhatikan ketika kita mau mendesain diskon ya. Poin keempat adalah lever apa yang diharapkan brand owner atau pengungkit apa yang diharapkan oleh brand owner gitu ya. Jadi diskon menarik perhatian konsumen dari brand kan. Ketika lihat deh brand-brand yang besar biasanya diskonnya nggak banyak karena mereka mau orang fokus perhatiannya ke brand bukan ke harga, bukan ke diskon. Nah, ketika kita melakukan diskon maka perhatian konsumen ketarik dari brand menjadi perhitungan matematik. Ada istilahnya namanya social norm dan market norm. Ini dikenalkan oleh Profesor Dan Ariely. Dia memperkenalkan istilah dua ini, social norm dan market norm. Ini adalah mode berpikir manusia ya. Kita bahas social norm dulu. Social norm ini adalah mode berpikir di mana manusia berpikir non-transaksional. Segala sesuatu dilihat dalam hubungan personal. Misalnya, kalau kita pergi jalan-jalan, terus habis itu pulang kita punya urgensi untuk kasih oleh-oleh buat teman. Kirim makanan pas masak lebih, atau apapun itu gitu ya. Dan kita ngelakuin ini nggak berharap balik, nggak berharap habis itu dibayar, nggak berharap habis itu apapun itu, emang mau ngasih aja. Rewardnya didapat non monetary tapi lebih ke kepuasan batin, bukan gara-gara uang. Itu namanya social norm. Yang kedua adalah market norm. Ini adalah mode berpikir transaksional. Contohnya ketika kita beli barang atau hubungan bisnis, apapun yang kita kasih itu selalu ada ekspektasi balasan. Ngasih hal baik untuk bikin konsumen balik misalnya gitu ya. Nah sayangnya keduanya ini antara social norm dan market norm ini nggak selalu bisa dicampur secara sembarangan. Misalnya banyak orang yang temenan terus habis itu bisnis bareng, habis itu jadi berantem. Karena apa? Itu tadi gitu ya. Bisnis itu market norm, temenan itu social norm. Ketika dicampur dan kita nggak pinter memanagenya, maka berantakan akhirnya. Bisnisnya nggak jalan, temenannya jadi rusak gitu ya. Begitu juga jualan barang ke temen. Nah terus temen, harga temen dong gitu kan. Terus akhirnya malah berantem karena balik lagi jualan itu market norm, temenan itu social norm, terus campur. Atau bahkan lebih parah yang saya juga pernah lempar ya. Kita titip anak ke orang tua lagi mau ngedate nih sama istri gitu, udah lama nih nggak pacaran lagi anniversary ya. Terus kita titip anak sama ke mertua gitu ya. Terus udah selesai pulang kita jemput, terus kita nanya sama mertua. Jadi Pak, Mah, saya harus bayar berapa nih? Nah itu kalau nggak diomelin luar biasa gitu. Jadi kenapa? Karena nitip anak itu adalah social norm, sementara bayaran itu adalah market norm. Jadi nggak bisa, sayangnya otak kita nih kayak punya coupling. Untuk hal mana kita pakai social norm, untuk hal mana kita pakai market norm. Buktinya apa? Buktinya kita lihat. Orang-orang yang pacaran cuma ngeliat harta. Oh saya mau sama dia karena apa? Oh duitnya banyak gitu ya. Itu terus habis itu jadi omongan banyak orang gitu. Dibilang matre dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pacaran pada umumnya itu masuk norma sosial, social norm, bukan market norm. Jadi ketika ada hal-hal pertimbangan-pertimbangan transaksional, lihat harta dan sebagainya, akhirnya jadi masalah gitu ya. Nah, terus begitu juga dengan teman yang pinjam uang untuk usaha, lalu telat bayar, minta belas kasihan, ayo dong kasihan nih gue dan lain sebagainya, kan lu kan teman dan lain sebagainya. Nah, itu juga akhirnya sering berantem, karena apa? Usaha adalah market norm, pinjam uang adalah market norm,
sementara temenan minta belas kasihan itu adalah social norm. Nah, brand juga gitu, pada awalnya adalah market norm karena ini transaksional. Tapi non-transactional brand relationship selalu buka pintu untuk kita bisa nambahin social norm. Artinya, walaupun brand itu selalu berasal dari transaksional, tapi ketika kita ngebangun hubungan yang baik, that's why makanya kan sosial media bangun engagement, terus habis itu kita bikin event dan lain sebagainya gitu ya, bikin interaksi, activation, itu kan sebenarnya tujuannya adalah ngebangun social norm itu tadi. Dan itu bisa bantu, contohnya adalah brand yang udah lama kita pakai misalnya gitu, lalu ada brand yang lebih kompetitif, wah ada brand baru nih, lebih murah, lebih bagus gitu ya, tapi kita masih stick sama brand itu gitu, padahal tahu ada yang lebih gitu ya. Ini karena bantuan social norm tadi, karena kita mikir bahwa aduh gue udah deket banget, udah enak banget pakai brand ini, tahu sih itu lebih bagus, lebih murah gitu, tapi ada hubungan yang nggak bisa dijelaskan secara logik yang akhirnya membuat kita keep. Nah, hubungannya sama diskon apa? Diskon ini memperkuat market norm tapi menurunkan social norm. Nggak salah juga untuk pakai diskon, kalau itu yang dimau ya, kalau memang maunya fokus aja ke market norm. Tapi kalau lever atau pengungkit yang diharapkan adalah harga, itu silakan ke sana ya. Tapi kalau lever yang diharapkan adalah brand, maka ini bukan jalan yang terbaik. Dan kayak saya bilang di awal tadi, lihat brand-brand besar, LV, Apple, Nike, dan lain sebagainya. Jarang banget kasih diskon, kecuali barang-barangnya memang udah barang-barang aging, barang-barang yang udah lama gitu ya. Bukan sama sekali nggak boleh, tapi jangan terlalu sering, kan gitu ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya yang harus kita pikirin, harus kita jawab ketika kita mau mendesain diskon adalah seberapa sering sih diskonnya. Kita harus ingat bahwa manusia itu beradaptasi, diskon itu bisa jadi edik bagi konsumen dan juga bagi brand owner, apalagi kalau hasilnya kerasa banget, makin edik gitu ya. Permasalahannya adalah ketika dilakuin sering bisa jadi bahaya gitu ya. Pertama, seperti penjelasan di atas, ini akan bikin brand jadi sulit berkembang, diskon akan narik fokus konsumen dari brand gitu ya, sama fokus sama uang aja gitu ya. Kedua, konsumen akan mulai hafal dan ini bikin mereka cuma beli kalau ada diskon. Kalau nggak ada diskon nggak usah deh gitu kan. Mereka akan pikir tunggu aja bentar lagi juga ada diskon gitu ya. Dan ini bisa terjadi karena otak manusia selalu ingat apa yang berulang. Otak belajar untuk repetisi, sesuatu yang berulang akan ditandai otak sebagai sesuatu yang harus diingat gitu ya. Termasuk kenapa kita stereotype gitu. Stereotype ini kan sebenarnya contoh gimana otak mengeneralisir atas dasar begitu seringnya sesuatu berulang. Begitu juga dengan diskon gitu. Kalau terlalu sering maka itu akan diingat konsumen dan konsumen akan menyimpan memori soal brand sebagai brand diskonan atau belinya pas kalau diskon aja. Yang berbahaya lagi dari diskon terlalu sering adalah manusia kan beradaptasi ya. Contoh, orang daerah yang habis itu lulus kuliah pindah ke Jakarta, jadi pendatang di Jakarta, ngelihat Jakarta, wah kok macet banget ya. Kalau di kampung saya jalan 10 kilo paling setengah jam sampai. Di Jakarta 10 kilo itu 1 jam aja belum nyampe gitu ya. Tapi begitu dijalanin tiap hari lama-lama biasa. Setiap BBM naik awalnya juga kendaraan umum lama-lama orang mulai naik kendaraan umum. Aduh BBM naik, saya nggak bawa kendaraan deh, naik kendaraan umum aja ke kantor. Tapi lama-lama balik lagi gitu ya, hitungan sebulan 2 bulan udah balik lagi. Obat juga sama, kita minum obat lama-lama butuh dosis yang lebih. Joke atau lelucon gitu ya, ketika diulang-ulang terus lama-lama jadi nggak lucu karena kita mulai beradaptasi. Diskon pun juga begitu. Kalau terlalu sering lama-lama nggak menarik. Besaran percentage diskon yang sama jadi kurang menarik seperti sebelumnya. Akhirnya butuh lebih dan terus-terusan sampai ke level yang orang bilang melunjak ya dan nggak bisa dipenuhin gitu ya. Contoh nyatanya kita lihat e-wallet beberapa tahun lalu mulai dari diskon 20% naik ke 30%, naik ke 50%, 70%, 90% sampai buy one get one dan lain sebagainya. Akhirnya ya nggak akan habisnya gitu ya. Nah jadi penting banget untuk menjaga seberapa sering supaya menghindari hal-hal tadi. Terus pertanyaan selanjutnya lagi yang perlu kita jawab atau perlu kita pikirin waktu implement diskon adalah seberapa berpola periode promo. Ini mirip kayak seberapa sering kayak yang tadi ya. Bisa jadi nggak sering tapi punya pola. Misal setiap weekend atau apa yang terjadi sih sebenarnya ketika setiap weekend gitu ya. Otak manusia itu kan kerja dengan cara cari pattern. Makanya kita suka rima gitu, pola atau pattern gitu ya. Makanya kita bisa ngapalin ketukan drum yang berpola. Musik pun berpola gitu ya. Bukan dari awal sampai akhir nggak ada polanya, beda semua gitu. Nggak, selalu ada polanya gitu ya. Ada yang berulang gitu ya. Otak itu nangkep pola untuk predik, abis ini harus apa. Abis ini saya bisa expect apa, karena yang akan terjadi apa. Dan otak tahu itu dari pola yang ditandain itu tadi, makanya otak akan hafal gitu. Jadi ketika diskon ada polanya, dan kalau hafal, akhirnya orang tahu kapan harus beli, dan itu berbahaya banget gitu ya. Nah, ini impact-nya adalah ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah diskon ini akan mengorbankan sales sebelum dan sesudah periode diskon ini tadi ya. Ada dua kondisi yang berbahaya dari diskon. Yang pertama adalah
ketika ini pola bikin orang menunda gitu ya. Nanti aja deh, minggu depan ada diskon kok, karena polanya udah ditangkap gitu ya. Sehingga kita nanti aja gitu kan. Setiap akhir bulan selalu ada diskon kok, kita belinya nanti aja. Akhirnya penjualan sebelum promo period akan jatuh, orang akan mendelay pembelian, ditumpuk ke sana. Akhirnya penambahan penjualan yang didapat dari periode diskon ini didapat hanya ilusi aja. Padahal itu cuma penjualan yang pindah aja dari periode sebelumnya, dan lebih parahnya ini terjadi dengan margin yang lebih kecil. Padahal kalau nggak didiskon bisa jadi dia tetap penjualannya terjadi, tapi dengan margin yang lebih full ya, keuntungan yang lebih baik. Yang kedua adalah diskon cuma narik maju pembelian yang harusnya terjadi nanti. Mumpung lagi diskon, butuhnya sih benernya nanti. Masih nanti gitu ya, kita beli aja sekarang gitu ya. Termasuk beli barang-barang untuk kita stok aja buat 3 bulan gitu ya. Nah, risikonya adalah selama 3 bulan ke depan penjualannya akan drop gitu ya. Dan brand owner pun bingung gitu ya. Nanti gimana ya? Akhirnya masalah nanti dipikirin nanti gitu kan. Dan kita pun akan mulai pusing nih, gimana nih nanti untuk nutupnya. Nah, yang bisa dilakuin sama brand pertama adalah diskon harusnya bukan cuma pindahan penjualan gitu ya, bukan cuma pindah yang dari depan ke belakang, dari belakang ke depan gitu ya, tapi harus ada incremental sales value yang harus dikejar gitu ya. Nah, terakhir adalah pertanyaan terakhir yang juga harus dikonsider adalah untuk brand yang long term engagement, yang engagement dengan konsumennya itu panjang, gimana sih phasing out-nya? Maksudnya gimana? Beberapa produk itu kan butuh waktu untuk konsumen bangun kebiasaan pakai produk kita. Kita bilang, kita butuh diskon untuk bikin orang nyoba. Setelah nyoba, terus kan nggak langsung pakai gitu. Ada produk-produk yang habitual buying yang butuh dibentuk kebiasaannya. Bahkan walaupun experience-nya lebih baik, belum tentu langsung lanjut pakai lagi, balik lagi gitu ya. Karena ini adalah habitual buying tadi, habitnya perlu dibentuk dulu. Nah, contohnya misalnya ojol gitu ya. Nah, untuk bangun habitnya perlu waktu dan kadang perlu insentif. Yuk kita diskon dulu gitu ya. Diskonnya kan nggak bisa sekali gitu, tapi beberapa kali. Karena ini pertama adalah ngerubah habit dan membentuk habit yang baru gitu. Tapi toh insentifnya kan nggak bisa langsung hilang, nggak bisa langsung dihilangin aja. Karena abis itu langsung rontok, karena habitnya belum terbentuk. Jadi harus bertahap. Nah, untuk kasus-kasus produk yang habitnya perlu waktu untuk dibangun, maka kita harus punya plan. Dari pertama kali kita kasih diskon, kapan kita bisa expect untuk secara bertahap diskonnya berkurang, dan apa yang kita bisa expect dan kapan diskonnya harus selesai. Jadi penting banget untuk ngerti itu dia gitu ya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah kita harus ingat ada beberapa hal yang perlu diingat untuk mendesain diskon ya. Disclaimer dulu, ini skenario ideal dan cara ini juga bukannya nggak punya konsekuensi, tapi kalau dilakukan dengan benar ini justru paling minim konsekuensinya sebenarnya. Jadi yang pertama adalah bangun brand dulu. Brand harus dibangun sebelum diskon dijalanin. Brand yang belum jelas dan nggak clear segmennya siapa, akhirnya akan narik segmen yang tidak tepat. Karena brand adalah petunjuk tentang siapa yang jadi segmennya. Ketika brandnya belum terbangun, maka orang nggak tahu ini brand buat siapa sih. Maka satu-satunya yang orang lihat adalah harga. Brand buat saya karena harganya segini. Padahal itu harga diskon. Jadi akhirnya malah menjebak orang dan ketika balik ke harga normal, konsumennya nggak balik. Ya, nah tanpa brand yang kuat maka produk hanya bergantung pada harga dan padahal brand harus jadi deliver ya. Lebih kuat dari diskon, makanya harus dibangun duluan. Ini susah-susah gampang ya. Seringkali kita nggak sadar apa yang bisa jadi lever lain ketika kita ditanya soal apalagi nih levernya gitu ya. Nah, cara yang paling mudah walaupun nggak ideal adalah coba diskon aja dulu, tapi skalanya terbatas, jangan panjang, jangan besar, lalu lihat berapa banyak yang lanjut ketika diskon di stop. Kalau masih banyak, artinya ada lever yang bisa digunakan. Ada orang yang balik lagi bahkan ketika diskonnya kita stop gitu. Tapi jangan dalam jangka panjang, jangan sering-sering, skalanya terbatas dulu supaya kita bisa ngecek ada nggak lever yang kita bisa bawa gitu ya. Nah, lever ini bisa dalam bentuk feature, entah lebih bagus, jobs to be done-nya lebih mudah, atau benefit, value yang didapatkan konsumen lebih besar, experience, feature dan benefitnya sama, minimal gitu ya. Atau lebih mudah didapatkan, digunakan atau apapun itu ya. Atau bisa juga emotional value ke konsumen, lebih gengsi, lebih keren, lebih disukai dan lain sebagainya. Jadi itu penting dan yang juga nggak kalah penting adalah kita harus nge-plan dengan benar. Customer life cycle management-nya, siapa sih yang dapat supaya nggak cuma mindahin dari sebelumnya ke sesudahnya. Kalau asal aja bisa-bisa cuma mindahin sales saja, makanya perlu dievaluasi. Kapannya harus dilakukan, milestone-nya gimana, seberapa sering, kapan perlahan-lahan mulai turun, kapan berhenti, apa yang bisa didapatkan dari tiap milestone, plan B-nya kalau nggak sesuai rencana, kapan bisa cut loss gitu ya. Dan batas maksimal harus dari awal dijatah, setahun berapa kali, supaya kita juga bisa kontrol gitu ya kan.
nggak kebanyakan akhirnya terus habis itu orang tergantung sama diskon gitu ya. Nah, polanya juga kita harus pikirin sebisa mungkin nggak berulang. Yang sering dan bahaya adalah berulang, misalnya payday, weekend gitu ya. Nggak apa-apa untuk periode festif, kayak lebaran selalu ada diskon, nggak apa-apa gitu ya. Akhir tahun it's okay, tapi jangan terlalu sering. Dan yang paling penting juga jangan nipu, jangan digelembungin dulu, karena balik lagi brand is all about trust, dan kalau udah nipu ya sulit, nggak berarti nggak menyalahi aturan itu bisa dilakukan gitu ya. Karena ya nggak jalan aturan sih, tapi ya kalau terus habis itu dilanggar, akhirnya trustnya jadi masalah. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.